Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman mahasiswa semuanya dan mahasiswi semuanya, ketemu lagi dalam pembahasan dasar-dasar ekonomi Islam. Kali ini kita akan membahas tentang harta dan kepemilikan dalam Islam. Harta. Kalian punya harta? Apa itu sebenarnya harta? Apa saja harta itu? Apakah milik kita, atau milik orang tua kita, atau milik siapa? Dan kemana harta itu akan lari, begitu ya. Nah, kita akan membahas perihal tentang harta. Di sini sudah banyak nih contoh-contoh harta, dari rumah, emas, uang dan sebagainya. Dalam bahasa Islam, harta itu istilahnya adalah al-mal. Di sini al-mal. Al-mal berasal dari kata mala yamilu mailan, condong, miring, atau cenderung. Dikatakan condong, cenderung, dan miring karena secara tabiat seseorang, tabiat manusia, nurani manusia, itu ingin memiliki dan menguasai harta. Harta atau al-mal menurut kamus adalah ma malaktuhu min kulli syai. Ma malaktuhu min kulli syai. Segala sesuatu yang engkau punyai. Jadi segala sesuatu yang kamu punyai. Ya, apa yang dipunyai? Menurut istilah syar'i, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syarak, hukum Islam seperti jual beli, pinjaman, konsumsi, hibah, wakaf, dan yang lain semuanya. Dan ini pengertian ini ada yang dikatakan dan anabab. Oke, tadi ini ama ya pengertiannya saja ya, baru pengertiannya. Sekarang apa tuh kesimpulan dari pengertian tadi? Harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, atau dikuasai dan dapat dimanfaatkan. Itulah harta. Dapat diambil, kemudian disimpan dan dimanfaatkan. Itulah harta. Di dalam Al-Quran, kata al-mal dengan berbagai bentuknya disebutkan 87. Banyak sekali kan? Jadi Al-Quran itu ada kata-kata al-mal, harta. Itu ada sebanyak 87 dalam 79 ayat. Dalam 38 surat. Jadi banyak sekali membahas tentang harta. Karena harta itu sangat penting. Penting bagi kehidupan manusia itu sendiri. Tanpa harta manusia mungkin nggak bisa hidup kan. Itu. Berdasarkan pengertian tersebut, harta meliputi segala sesuatu yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari mereka. Seperti uang, tanah, kendaraan, kemudian perhiasan, perabotan, baik hasil laut, hasil hutan, hasil bumi, hasil teknologi dan sebagainya, termasuk dalam kategori al-amwal, harta. Jadi apa yang kita miliki coba, yang kita punyai, yang kita pakai sekarang, mungkin emas, jam tangan, itu juga harta. Kemudian HP itu juga harta. Bahkan anggota tubuh kita itu juga harta, karena bermanfaat juga, gitu. Pemilik mutlak segala sesuatu di bumi adalah Allah. Jadi harta milik siapa? Ayo. Di sini pertanyaan. Manusia hanya sebagai pemegang amanah. Ini konten yang harus dipegang oleh seorang mukmin. Apalagi mahasiswa-mahasiswi muslim harus memegang harus teringat di sini, harus hafal ini. Pemilik mutlak segala sesuatu di bumi adalah Allah. Manusia hanya sebagai pemegang amanah. Kalau lupa kalimat ini, nanti dia akan menjadi orang yang tamak. Makanya Allah berfirman, amanu billahi wa rasul wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi falladzina amanu minkum wa anfiqu lahum ajran kabir. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Jadi kita mempunyai harta, berapapun itu yang ngasih adalah Allah, atas kehendak Allah.
Kalau Allah tidak berkehendak, kita tidak mempunyai harta itu, gitu kan? Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala. Nah, jadi berapapun harta kita, itu adalah titipan dari Allah. Harus kita pandai memanfaatkannya untuk mengembangkan, dikeluarkan di dalamnya. Mungkin ada sedekah dan sebagainya. Nanti kita bahas. Nah, sekarang status harta yang dimiliki manusia. Nah, dalam Al-Quran sudah dijelaskan juga. Harta sebagai kebutuhan dasar. Zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantari minadz zahabi wal fiddati wal khayli wal musawwamati wal an'ami wal harsi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Nah, ini katakan semua dari apa itu zahab itu emas, kemudian fiddah perak dijadikanlah indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu para wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kemudian ladang dan sebagainya, itu kan, itulah kesenangan hidup duniawi. Dan di sisi Allah lah tempat kembalinya. Jadi manusia itu ingin memiliki semuanya itu semaksimal mungkin. Wanita yang cantik, aduhai dan sebagainya, kemudian mempunyai kriteria masing-masing, emas, jam tangan emas dan sebagainya. Wah, ingin meraup namanya harta semaksimal mungkin, sebanyak mungkin. Tetapi kita harus ingat, itu hanya sebuah titipan tadi kan, amanah dari Allah. Kenapa? Karena sewaktu-waktu akan diambil oleh Allah, karena Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, kalau dia bisa memanfaatkan semaksimal mungkin tadi, yaitu surga tadi yang akan didapatkan. Oke, harta sebagai perhiasan hidup. Sesungguhnya dalam surat Al-Kahfi ayat 7 dikatakan juga, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan. Ini menekankan tentang ayat yang sebelumnya tadi, bahasanya apa itu harta itu adalah sebagai ujian bagi manusia. Manusia ingin di ayat tadi ingin merangkup semuanya dan sudah dikasih apa itu peringatan, itu akan kembali. Nah, itu kan, karena di sini adalah bahwasanya harta itu juga sebagai ujian untuk menguji manusia ini dalam mengoperasikannya, dalam bermuamalah sehari-hari sesama manusianya. Nah, gitu kan. Kemudian ada ayat tambahan, harta berfungsi selain dia hiasan, kemudian sebagai ujian, dia juga sebagai apa itu menentukan tingkat keimanan dan sebagai bekal dia untuk mendapatkan poin-poin pahala. Nah, itu diterangkan dalam surat Al-Anfal, wa lamu innama amwalakum wa auladakum fitnatun wa annallaha indahu ajrun azim. Nah, ini ujian. Nah, sebagai ujian, kalau kita bisa memaksimalkan, insya Allah akan bagus. Maksimal di mana? Ya nanti dalam produksi, konsumsi, distribusi. Maksimal enggak? Yang dikatakan maksimal itu bagaimana? Nanti ada apa tuh pedoman-pedoman, ada tuntutan-tuntutannya dalam produksi, konsumsi dan sebagainya. Harta sebagai bekal ibadah. Tadi innahu ajrun kabir, itu kan? Karena kembalinya kepada Allah, waktu dia memiliki harus bisa digunakan untuk ibadah. Ibadah itu apa? Ya itu hartanya kalau sudah nyampe nisab, dalam pelajaran fikih nanti juga dipelajari, nisab harus dikeluarkan zakat. Punya kelebihan dapat rezeki harus bersedekah dan sebagainya. Karena dalam ayat itu masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Hitungan dalam matematika Allah itu beda dengan ekonomi pada umumnya. 10 dikurangi 1 kalau dalam beribadah itu hasilnya bisa 1000, gitu kan, berlipat ganda. Kalau duit kita, hitung-hitungan matematika kita kan 10 kurangi 1 ya 9, tapi dalam beribadah tidak.
dia bukan berkurang tapi akan bertambah. Nah, itulah kehebatan Islam. Pemilik harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha yang halal. Nah, kita langsung menuju harta itu untuk apa sih? Bagaimana kita mendapatkan harta? Yaitu dengan melalui usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah itu tidak akan merubah status seorang kaum. Kalau dia mau berusaha, akan dapat rezeki atau al-mal atau harta. Kalau dianya malas-malasan, ya nggak mungkin dapat gitu kan. Nah, kalau ini di surat Al-Mulk, walladzi ja'ala lakumul arda dululan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilahi nusur. Firman Allah, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Nah, maka berjalanlah di segala penjuru. Jadi maksud kata berjalan sini, berusahalah. Keluarlah dari rumah dan mencari nafkah. Bergerak. Karena dengan pergerakan itu ada keberkahan. Taharraku. Bergeraklah. Fa inna fil harakati barakah. Karena dengan bergerak itu akan menjadi keberkahan, mendapatkan rezeki. Oke, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Kemudian dalam mencari harta, jangan sampai melupakan Allah. Kalau dalam mencari harta itu kita melupakan Allah, maka yang terjadi segala cara akan ditempuh. Ini juga sudah diperingati dalam banyak surat tuh. Al-Munafikun, kemudian Al-Kausar juga ada dan sebagainya. Dikatakan sampai kamu masuk ke dalam kubur, bermegah-megahlah telah melahirkan kamu. Dilarang bermegah-megahan atau berlebihan sampai kamu ke dalam kubur. Kalau sudah masuk kubur sudah bermanfaat itu. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Nah, itu tadi. Jadi apapun usaha kita untuk mendapatkan harta itu semua ada catatannya. Akan mendapat balasannya. Apabila kita mendapatkan dengan cara tidak baik, maka akan mendapatkan hasil imbalan yang tidak baik juga. Nah, kemudian juga dalam ayat selanjutnya itu, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wa auladakum an dzikrillah wa min yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Nah, ini rugi. Siapa yang merugi itu dalam harta? Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melahirkan kamu. Mulai dari tugas apa? Di awal tadi kita kan punya 3 aspek kan, yaitu akhlak, ibadah syariah dan tauhid, keimanan, perbuatan, persembahyang, kan, beriman kepada Allah, malaikat dan sebagainya, membaca Al-Quran dan sebagainya. Kalau kita harta dan anak-anak itu melahirkan kita dalam melaksanakan tugas yang lain, maka kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Jadi selain cara mendapatkannya kita dinilai, perbuatan kita dalam mentasarrufkan atau memanfaatkan harta juga dinilai, nah gitu kan. Dan juga harta-harta ini jangan sampai melalaikan kita ingat kepada Allah atau melalaikan kita untuk menjalankan syariat-syariat Allah. Oke, langsung saja di sini tadi banyak sekali ayat-ayat mendukung kita. Langsung kita ke kepemilikan tadi. Nah, sudah memiliki. Pemilikan itu terbagi dari beberapa aspek. Kepemilikan pribadi, umum, dan negara. Nah, ini kepemilikan al-milkiyah itu ada 3, yaitu individu, milkiyah fardiyah, kepemilikan umum, milkiyah ammah, dan kepemilikan negara, daulah. Daulah itu negara. Nah, itu. Jadi ada benda-benda yang dimiliki kita atau perorangan, ada juga milik umum dan milik negara. Harta-harta itu harus dimanfaatkan. Nah, gitu. Untuk apa? Untuk bisa berkembang, bermanfaatkan. Penggunaan harta harus kita gunakan. Dan dengan penggunaan itu juga kita kembangkan harta itu. Dalam pendistribuan, pengembangan ini, memanfaatkan harta ini, baik milik pribadi, umum, bahkan milik negara, itu terbagi menjadi 2 distribusinya, yaitu distribusi secara ekonomis dan non-ekonomis. Yang dimaksud dengan ekonomis itu dia menghasilkan profit, hasil.
Kalau non ekonomis itu ya tidak mendapatkan, nggak bertambah seperti bantuan BLT negara itu non ekonomis bagi negara. Nah, tapi bagi masyarakat dia mendapat tambahan. Kalau ekonomis ya mungkin dalam perindustrian dan sebagainya. Kalau perorangan yang ekonomis ya kita untuk berdagang, untuk jual beli dan sebagainya. Tapi non ekonomis ya kita sedekahkan dan sebagainya. Nah, itu masuknya. Nah, dalam penggunaannya, dalam penggunaan atau pemanfaatannya, di sana kalau dalam kita ada yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Kalau diperbolehkan disebut dengan haram, kemudian kalau diperbolehkan dengan halal. Nah, jadi dalam penggunaan kepemilikan ini, harta ini, ada dua aspek yang dibolehkan dan tidak, yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Yang tidak dibolehkan disebut dengan haram. Termasuk golongan haram itu pula isyraf, berlebih-lebihan, tabzir, mubadir, dibuang-buang. Kemudian tarif, taktir, riswah. Wah. Seperti apa tuh riswah, tahu riswah? Riswah itu adalah menyokok dan sebagainya. Nah, hal-hal inilah 5 poin ini adalah perilaku yang tidak boleh atau haram dilakukan dalam memanfaatkan hartanya. Kita punya uang untuk menyokok pejabat supaya kita bisa jadi CPNS, atau kalau waktu persidangan kita ngasih uang supaya kita tidak dihukum dan sebagainya. Nah, itu tidak bagus, tidak boleh, haram. Nah, kalau halal, halal itu ada 4 aspek. Bisa mubah, bisa sunnah, bisa wajib, makruh. Tingkatan paling tinggi adalah wajib. Kemudian sunnah, mubah, dan makruh. Jadi wajib dulu. Ini pahala yang sangat tinggi sekali, sunnah, mubah, dan makruh. Nah, sunnah itu apa? Mungkin contohnya sedekah, wajib nafkah zakat, itu wajib. Mubah seperti belanja kebutuhan, kemudian untuk belanja kebutuhan, bisa untuk berdagang, atau kita memberikan seseorang, kemudian banyak sekali. Yang penting berkembang di sini. Seperti tadi, dalam bermuamalah ini, kita boleh berinovasi sebanyak mungkin. Yang penting tidak haram tadi. Yang penting halal. Maka kita bisa berinovasi sebanyak mungkin. Demikianlah kita membahas tentang harta. Yaitu dalam pemanfaatan harta kita harus hati-hati. Ini dibolehkan, diharamkan, atau dihalalkan. Nah, yang dihalalkan ini mungkin kategori wajib. Kalau wajib itu harus kita tinggalkan dosa. Nah, sunnah kita kerjakan dapat pahala, kita tinggalkan nggak apa-apa. Kalau mubah ini bebas, kita tinggalkan nggak apa-apa, kita kerjakan juga. Kalau niatkan ibadah juga akan mendapatkan pahala. Demikian pembahasan tentang harta dan kepemilikan. Sampai di sini pertemuan kita. Berjumpa lagi dalam pertemuan pembahasan tentang apa itu akad dan transaksi. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.